141 adalah pesawat tempur supersonik pertama dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Adapun spesifikasi dari pesawat Yak-141 adalah negara asal Uni Soviet, awak kapal 1 pria, dimensi dan berat, panjang pesawat 18,36 meter, rentangan sayap 10,1 meter, tinggi 5 meter, berat kosong 11,65 ton, berat lepas landas maksimum 19,5 ton, mesin dan performa 1 kali turbofan angkat jelajah MNPK Soyuz R79V 300, 2 kali turbojet RMPK RD41 masing-masing 41,7 kN, traksi kering dengan afterburner 108 atau 152 kN, kecepatan maksimum 1800 km per jam, plafon layanan 15,5 km, jangkauan 2100 km, kisaran feri 3000 km, radius tempur 800 sampai dengan 1000 km. Pengembangan pesawat ini dimulai pada tahun 1975. Ia menjadi pesawat supersonik pertama dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal. Selain itu, mereka juga harus memiliki senjata dan radar yang setara dengan para pejuang garis depan. Perlu disebutkan bahwa Biro Desain Yakolev telah memiliki pengalaman hebat dalam menciptakan pesawat dengan kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal seperti Yak-36 dan Yak-38. Disebutkan telah berhasil diuji selama Perang Soviet di Afghanistan. Namun para pejabat pemerintah dan militer Soviet tidak sepenuhnya puas dengan kinerjanya, terutama karena jangkauan operasionalnya yang pendek dan sistem elektronik yang buruk. Yak-38 juga kalah dengan Harrier Inggris. Jadi pada tahun 1975, Biro Desain Yakolev diperintahkan untuk mengembangkan pesawat yang lebih kuat dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan kecepatan supersonik, kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal, jangkauan lebih jauh, dan persenjataan kuat yang dapat lepas landas dari kapal induk. Desainer dari Biro Yakolev menemukan bahwa skema mesin ganda Yak-38 dan Harrier tidak cocok untuk pesawat baru. Sebaliknya, mereka menciptakan tata letak dengan satu mesin yang bisa berbelok 95 derajat ke bawah dengan 2 mesin dorong vertikal tambahan yang terletak di tengah badan pesawat tepat di belakang pusat gravitasi. Ini hanya akan menyala saat lepas landas vertikal, pendaratan vertikal, dan melayang. Para insinyur harus meregangkan badan pesawat untuk stabilitas aerodinamis. Inilah mengapa Yak-141 lebih besar dibandingkan pendahulunya Yak-38. Awalnya konfigurasi bebek dengan mesin berbentuk persegi tunggal dibahas, namun gagasan ini segera ditolak karena kemampuan manuver yang rendah dan masalah teknis. Meskipun skema seperti itu sulit diamati, setelah hampir 20 tahun sebuah pesawat dengan tata letak dan tenaga penggerak seperti itu, X-32 kalah tender di Amerika Serikat selama program Joint Strike Fighter dibandingkan F-35. Prototip pertama Yak-141 selesai pada tahun 1987. Secara keseluruhan 4 pesawat dibuat, 2 untuk uji statis dan 2 untuk uji terbang. Pesawat melakukan penerbangan pertamanya dan uji penerbangan dimulai pada tahun yang sama. Uji terbang berhasil dilakukan pada tahun 1990 ketika pesawat yang dibuat lolos program uji penuh meliputi lepas landas
dan mendarat vertikal, lepas landas pendek, terbang dengan kecepatan supersonik, kemudian melambat hingga melayang dan sebagainya. Pada tahun 1991, dalam satu penerbangan pesawat baru ini mencetak 12 rekor dunia di kelasnya. Salah satu rekornya adalah mencapai lepas landas vertikal sejauh 12 km. Setelah penerbangan ini, pesawat baru tersebut menerima sebutan Yak 141. Pada tahun 1991, dua pesawat prototip melakukan pendaratan vertikal pertama mereka di kapal induk ringan kelas Kiev, kemudian berganti nama menjadi Laksamana Gorkov. Yak 141 ditujukan untuk penerbangan angkatan laut dan angkatan udara. Pengguna utama adalah angkatan laut Soviet. Ide futuristik dan inovatif pun terikat pada pesawat ini. Idenya adalah untuk menciptakan platform lepas landas dan pendaratan bergerak yang memiliki dimensi kecil dan dapat menahan beban pesawat dan pancaran panas dari mesin. Platform ini akan dipasang pada kapal induk terlacak segala medan artikulasi DT-30 Vityaz yang juga sedang dikembangkan pada saat itu. Vityaz dapat mengangkut platform tersebut ke wilayah yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan off-road biasa dan tidak ada peluang untuk membangun lapangan terbang. Yak 141 dapat mendarat di platform bergerak ini, mengisi bahan bakar dari kapal tanker DT-30 lain dan melanjutkan misinya. Kapasitas muatan DT-30 adalah 30 ton, jadi misi semacam itu tidak menjadi masalah. Tes sebenarnya terhadap Yak 141 berdasarkan DT-30 telah dilakukan, namun pengembangan Vityaz berlarut-larut dan program Yak 141 segera tampaknya berada di ambang kegagalan. Jadi gagasan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini yang dapat memberikan keuntungan bagi Uni Soviet tidak dilaksanakan. Yak 141 mampu menyerang sasaran udara, darat, dan laut. Ia dipersenjatai dengan satu meriam 30 mm, persenjataan rudal termasuk rudal udara ke udara R-73, nama pelaporan barat AA-11 Archer atau R-27, AA-10 Alamo, dan rudal udara ke kapal KH-31 AS-17 Krypton. Direncanakan Yak 141 akan mampu membawa rudal udara ke udara R-77 AA-12 Adder baru dan rudal jelajah anti kapal KH-35 AS-20 Kayak yang sedang dikembangkan dalam jangka waktu yang sama dengan pesawat. Pesawat tempur multiperan ini juga memiliki perlengkapan untuk membawa amunisi dan bom terarah dari udara ke darat. Sayap pesawat perang ini terlipat seperti yang biasa terjadi pada pesawat berbasis kapal induk. Pesawat tempur multiperan Yak 141 tidak memasuki masa produksi. Pendanaan untuk program ini dihentikan pada tahun 1991 setelah kecelakaan pendaratan di kapal induk, ketika salah satu prototip mendarat saat angin samping berlebihan dan rusak parah. Setelah runtuhnya Uni Soviet, pendanaan militer terbatas. Pada tahun 1992, program Yak 141 dibatalkan seperti yang terjadi pada banyak sistem senjata menjanjikan lainnya. Juga pada tahun 1995, Rusia menonaktifkan semua kapal induk kelas Kiev tujuan pesawat ini. Pada tahun 1992, Yak 141
dipresentasikan di pertunjukan udara internasional Farnborough dan Le Bourget pada tahun 1993. Pengunjung dan penilai memberikan nilai tertinggi untuk pesawat unik ini. Beberapa negara menunjukkan minat untuk memperoleh pesawat ini, namun tidak ada pesanan sebenarnya yang dilakukan. Pada awal 1990-an, Lockheed Martin menjalin kemitraan dengan Biro Desain Yakolev untuk pengembangan lebih lanjut pesawat ini. Hasil dari kemitraan ini tidak diketahui, namun Lockheed Martin mungkin menggunakan pengalaman yang diperoleh dari proyek ini untuk pengembangan pesawat tempur multiperan F-35 mereka sendiri. Sistem pengangkatan vertikal F-35B sangat mirip dengan Yak 141. Pesawat tempur multiperan F-35B dengan kemampuan lepas landas pendek dan pendaratan vertikal mencapai kemampuan operasional awal dengan Koch Mariner AS USMC pada tahun 2015. Dalam waktu dekat, Amerika Serikat akan mengoperasikan sejumlah besar pesawat tempur siluman ini. Beberapa sumber melaporkan bahwa pada tahun 1996 prototip mesin Yak 141 dijual ke Cina. Dilaporkan juga bahwa pada tahun 1998 Rusia mentransfer teknologi terkait nozzle mesin. Ada kemungkinan dalam waktu dekat Cina juga akan mengembangkan pesawat VTOL dalam negeri berbasis teknologi Yak 141. Demikian tadi mengenai Yak 141, pesawat VTOL buatan Rusia yang pertama kali dibikin di dunia, yang disinyalir dicontoh oleh pesawat F-35 Lightning buatan Amerika dan Cina. Terima kasih telah menonton videonya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda.